Oke Mas Didi, banget. Masih semangat. Mana suaranya? Gitu, baru namanya semangat. Udah makan belum? Udah tahun kemarin itu. Habis ini makan bareng-bareng sama saya di situ, makan nasi kucing. Makan bersama kucing-kucingnya. Kalau yang nggak punya duit tinggal KTP. Nanti kalau KTP nggak ada, temen 2 ditinggal 2 minggu. Ini yang pernah alami teman-teman saya ini. Makanya kenceng bayar kendor. Kerjanya mandor. Kalau nggak makan kendor. Kalau dikasih tahu cenganga. Kerja nggak niat. Lu kan dibayar pakai euro kamu. Euro Depok. Jadi karena biangnya males tuh ini loh pokoknya. Itu Mas, dia kalau dengerin. Males ngembalain piringnya. Ada orang cantik di sini loh. Lupa gara-gara kalian loh. Enggak, yang gua heran, sekian ratus juta episode ya, bukan 4 mata ya. Ini kan temen-temen lu ikut semua, Mas. Lu kerjaan ngomel mulu sama mereka. Ada nggak nilai positifnya di mata lu mereka tuh, Mas? Nah, kalau nggak ngomel kan nggak dibayar, Pak. Oh, mereka jadi fungsi mereka hadir buat diomelin? Ya, bukan diomelin, ya kalau kerjanya bagus nggak tahu melin, kerjanya jelek nggak tahu melin. Lah sayang duitnya bayar orang nggak kerja bagus toh. Mendingan saya mendatangkan pegawai baru yang bisa dihargai murah, toh. Itu ya. Kan perusahaan itu kan punya metode sendiri. Bagaimana supaya kosnya lebih kecil tapi dapatnya lebih gede. Cari aja dia kesalahan atau mungkin dicari tempat-tempat yang dia nggak nyaman dan keluar kan dia keluar sendiri bukan dan tanggung jawab perusahaan. Kok tahu, aku tuh pernah dialami kayak gitu. Apalagi pasal-pasal yang tidak merugikan dengan pasal yang lain. Yang prosedur aja mungkin nggak jelas, cari yang lain lagi. Pinter-pinternya seneng di atas penderitaan orang lain. Kok jadi curhat pribadi nih, acaranya gimana? Balik ya. Dah, aku tak ngobrol dulu. Ini manusia, kamu kan makhluk astral sih gitu. Boleh berdampingan tapi jangan saling mengganggu. Komitmennya kan kayak gitu. Boleh menggoda jangan dipaksa ya. Good evening the one on only Tiara Waislek. Lah bacanya tulisannya sini kalau nggak percaya. Iya loh, bener loh. Good evening the one and only one Tiara Waislek. Loh. Westlake. Oh my god. Tulisannya tuh bener. Salah itu yang salah. Yang salah yang nulis bukan saya. Oh iya. LEK kan bacanya lek toh ya. Iya. Westlake. Welcome to my show. How are you today? I'm very good, thank you. How are you? Where you come from? Where you come from? Masuk lagi sekong kendi. Ini nih, semuanya nggak ngargain. Dia berusaha pinter dong, kasihan. Sekong kendi nduk, kowe nduk. My dad's from England, my mom's from England. I am from Irlandia. Jadi England sama Irlandia cuma berdampingan saja. Di atas aku. Iya di atas. Ya memang di atas itu memang enak bisa ngeliat di bawah. Nanti kalau ngobrol balik ya. Itu Mas sampai begitu banget Mas. Takut diganti. Oh ini termasuk kalau pemilihan award dia pemenangnya. Kategori Yang terkategori tenggorokan terpanjang ya. Tapi jangan salah. Untuk mencapai pernikahan seperti ini, dia pengorbanannya banyak loh. apa aja Pep? 3 kali ganti tenggorokan. Ya.
Terakhir pakai pralon, bener nggak? Serem banget. Jadi apa benar sewaktu syuting salah satu film horor pernah ada sampai yang kesurupan? Syuting di daerah angker mana kalau boleh tempe? Waktu itu syutingnya, ini nggak lucu. Waktu itu syutingnya di puncak. Terus rumahnya tuh angker banget, serem banget, dan adegannya tuh temen aku cerita kesurupan. Dan kayaknya sih kesurupan beneran karena adegannya aku dibanting-banting gitu, aku ditarik, didorong. Cuman pas lagi adegan gitu, tiba-tiba aku kedorong dan jatuh beneran. Di mana-mana kan cut, ayo ulang lagi gitu. Ini saking hebohnya, pas aku jatuh ditarik lagi sama dia, dilempar lagi sama dia. Terus pas udah cut, aku yang, lo kasar banget sih yang bercanda gitu. Tapi dia cuma ngeliatin gitu doang. Terus akhirnya lanjutannya aku diambil close up-nya tapi pakai stand in karena dia gemeteran terus nangis tiba-tiba. Cewek. Terus dia pas adegan tuh kan pakai baju pengantin. Katanya sih penunggu yang di sana itu gagal nikah atau apalah. Jadi pas dia ngeliat pakai baju pengantin naksir gitu, pengen pakai baju pengantinnya katanya. Ini cowoknya yang ninggalin. Gimana tanggung jawabmu? Kasihan tuh si Sarmunah itu kamu tinggal begitu aja. Nah, lu tugas penghulunya main kabur-kabur aja. Lu udah manggil gua, cowoknya menghilang. Ini kerjaannya juga nggak bertanggung jiwit ini. Balik kan. Waktu itu kesurupannya seperti apa sih kalau boleh dicontohin? Aduh, aku contohin. Ya. Sebenarnya lebih ke ekspresinya itu kayak serem banget. Jadi kan Karena kamu mikirnya itu tetap acting gitu ya? Iya, aku pikir acting dong. Pas pertama aku ngikutin aja dong. Pas lagi ditarik ya udah ikutin. Pas udah kejatuhan, so aku udah kayak jatuh ulang lagi. Tiba-tiba ditarik lagi. Itu terus jam berapa kamu waktu syuting? Oh, itu sore waktu syuting. Sore. Oh, itu berarti Sore ya? Emang kalau sorenya jam berapa? Aku nggak jam 4-an gitu sih kayaknya, jam 4 sore gitu. Itu kenapa, Mas? berarti namanya setan kesiangan. belum waktunya dia sudah jamnya tapi udah nawak. Mungkin itu memang daerah memang benar-benar yang jarang disentuh oleh manusia. Kayaknya sih gitu, soalnya rumahnya kayak udah ambruk dan udah kayak nggak dirawat gitu sih. Rumah lama ya? Iya, rumahnya. Gue nanya sama lu nih, Mas. Ini nggak serius ini ya, bukan bercanda ya. Kenapa harus identik dengan situasi malam, Mas? Kenapa siang? Apakah siang bisa terjadi juga? Secara logika dan akademis. Ini aku ngomong soal kecerdasan. Ini serius ya? Ini serius ya? Ini ya. Kalau kamu nggak cerdas ya saya. Jawab dulu. Kalau jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu jamnya manusia. Artinya kesibukan manusia itu umumnya itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau jam 6 sore sampai jam 12 malam jamnya setan dan iblis. Itu biasanya kriminalisasi, pencurian dan kebaikan itu lebih presentasinya lebih banyak jam. Kalau jam 12 malam sampai jam 3 malam itu jin. Dia sudah seperti berbentuk manusia dan lain sebagainya. Tapi jam 3 lebih sampai jam 6 pagi jamnya malaikat. Makanya suasananya sejuk. Makanya sholat subuh itu hawanya sejuk. Makanya kalau kamu rajin bangun pagi itu timing pas untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang jamnya sejuk. Loh ya gitu. Hawanya beda. Coba hawa malamnya udara jam 6 sore sampai jam 12 malam itu beda. Sama-sama malam tapi sejuk yang jam 3 pagi sampai jam 3. Lagi. Tapi kemungkinan bisa terjadi nggak, Mas? Misalnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu misalnya terjadi gitulah. Bisa nggak? Ada terjadi itu waktu ibaratnya belajar. Orang belajar itu kan kadang malam hari. Terjadilah pada pagi hari waktu dia menjalankan, waktu dia belajar. Itu bisa juga. Betul. Tapi persentasenya lebih kecil. Tapi benar, Mas. Benar, Mas. Loh, ini aku ngomong bener nggak ini? Mukaku nggak bener tapi omongan saya bener. Balik kan? Benar, Mas. Karena aku sendiri pernah ngalamin beberapa kali pernah melihat sosok sekelebatan justru siang hari. Aku juga pernah waktu itu di kamar mandi. Enggak. Ini lagi serius. Enggak, ini baru cerita. Tungguin. Enggak, ini bener, Mas. Ini tadi. Curigaan nih orang. Curigaan banget. Tadi bener, Mas. Aku tuh lagi
siang abis zuhur. Jadi aku lagi cuci tangan. Terus aku lihat ada yang masuk ke kamar aku inget banget bajunya warnanya biru dongker. Enggak Mas, beneran. Iya, aku nanya. Jangan ini ya. Enggak. Jadi bajunya biru dongker gitu. Terus aku pikir mama aku, jadi aku masuk ke dalam. Mah. Terus aku lihat ke kamar mandi, nggak ada. Mama aku ternyata di ruang tamu. Jadi aku nggak tahu itu siapa yang masuk. Terus aku tanya sama si Mbak yang biasa di rumah, Mbak Yana, sebenarnya pernah ngeliat nggak? Sering di atas katanya gitu. Jadi di atas katanya ya sering sekelebatan lewat. Siang aku juga gitu. pernah. Itu Apaan? percaya nggak? Nggak percaya. Lah ini tahu sendiri. Apaan Ari Lasso? Nggak bener nggak? Untung kagak lata. Astagfirullah. Mas jangan gitu dong, soalnya aku kan gitu. Kelebatan, dia ngomong kelebatan di situ ada kelebatan. Enggak lata kan? Enggak, Enggak, terus. Ya, aku juga pernah Mas ngalamin. Jadi waktu itu Enggak, ini bener, kalau Beneran. bener kamu tak analisa. enggak beneran. Berarti bintangmu Pisces. Kok tahu? Ya, ini jujur aku lempar. Ini aku jujur malah dia nyari lucunya. Enggak, aku bener-bener Mas. Bener Terus, Pisces. iya. Kalau orang bintang Pisces itu kalau kamu mau mempelajari hal-hal seperti itu lebih mudah. Itu memang sudah kodratnya alam seperti itu. Kamu Scorpio ya. Iya. Kamu nggak cocok hidup di darat. Ya. Pengen tahu hidup kamu? Cocoknya di Pengen mana? hidup kamu? Tahu. Di hutan sana. Balik arah. Amis. Bintang tamu saya yang kedua ada seorang praktisi supranatural. Itu motor. Merah. Yang akan mengungkapkan fakta-fakta tentang tempat-tempat angker yang belum terungkap kebenarannya. Siapa dia? Kita sambut Mbak Yu. Wah, ini Mbak Ayu ini aku paling demen kalau Mbak Ayu sudah menerangkan, dia nggak pernah ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu berarti dihantui. Jadi kalau dihantui berarti kamu percaya sama hantu. Jadi hidup kamu nggak pernah, jangan pernah ragu-ragu, harus yakin ya. Luar biasa, kalau menerangkannya itu jelas. Iya. Kapan ikut syuting Miss Tutukul jalan-jalan? Monggo. Iya. Ya, nanti ya, tunggu ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah stoknya masih banyak. Lu kan nunggu urutannya kan besok Banjarmasin, terus besok Padang, terus besok Purwakarta. Ya kemarin tawarin langsung minggu ini. Itu kan sudah ada schedule masing-masing. Iya, gua ngerti Mas. Bungkus. Maksudnya lo gua ngerti, makanya gua salah apa? Ya gua ngerti pengaturan jadwal. Iya kan udah diatur sama Iya, manajemen. gua ngerti. Tenang aja Mas. Ini ada apa sih dengan kalian? Saya kalau Mbak Yu ikut syuting Tutukul jalan-jalan, Senang ya? Iya. Insyaallah Mas. Selamat malam untuk Mbak Yu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Tulul gimana? Wah, everything just okay. I am great, ya, dan saya. Ayam green. Never mind kan speak English, never mind kan? Ya. Tadi Mbak Yu sempat penelusuran di belakang samping studio. Ya, betul. Saya lihat memang di studio samping itu penerangannya kan kurang, Ya, yang di betul. pojok sana. Biasanya kalau tempat-tempat yang gelap jarang diterangi oleh sinar, itu adalah tempat ngumpulnya para MC yang bermacam-macam. Iya betul. Itu tadi Mbak Yu iseng-iseng saya tanya sebelum syuting ada apa aja, ternyata di situ maaf ada orang yang bekas kecelakaan ada di situ, ada Kunti, terus ada anak-anak kecil, Iya, terus betul. banyak Ada nenek-nenek juga. Iya, nenek-nenek juga. Ini sosok apa saja yang tertangkap di mata Mbak Yu? Apa benar yang tadi ceritakan atau yang saya omongin itu? Monggo. Ya, yang tak lihat tadi di belakang itu seperti Kunti, ada anak kecil dan ada wanita yang kecelakaan. Mungkin dari jalan depan itu mungkin pindah ke sini. Karena posisi dia tak lihat badannya hancur.
terus kepala separuh itu nggak ada. Terus ada juga laki-laki tapi dia jongkok di pojok sendiri, saya nggak bisa terlalu jelas melihat. Jongkok? Iya, di pojok sendiri karena nggak terlalu jelas ada lampu. Tapi yang jelas dari Kunti tadi yang agak sedikit ganggu, wira-wiri. Terus yang di atas toren itu nenek-nenek yang nggak suka kalau kita tuh di atas situ gitu. Jadi kayak nggak enak gitu. Karena matanya melotot banget, nggak nyaman kalau kita di situ ada. Iya, karena situ ada yang di pojok itu ada apa kayak keluarga, tapi jin gitu loh. Nah itu aduh. Ya itu nunjuk-nunjuk lagi. Ada itu ada. Ya, tadi di belakang kok, satu saya dari belakang kok juga pada kumpul di situ semua. Lagi reuni mungkin. Iya. Kenapa mereka memilih tempat itu, Mbak Ayu? Kayak gini, tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang sepi, kosong dan kurang sinar matahari atau penerangan, itu tempat mereka beranak pinang. Tempat mereka beradaptasi sama jin. Jadi gini, setan, jin sama demit itu lain-lain jenisnya. Kalau demit sama setan cenderung yang goda. Tapi kalau orang meninggal, teman saya ini sebangsa apa termasuk siapa? malam jadi-jadian tuh, siluman ya Mas. Siluman. Siluman orang-orang. Gitu ya. Jadi kalau demit, setan itu cenderung yang ganggu. Tapi kalau jin itu ada dua. Jin yang memang kalau untuk yang ganggu dia cuma jinnya berbau yang sering masuk ke badan orang atau ke rumah itu jin. Tapi jinnya ada dua macam, yang ganggu dan yang baik gitu loh. Tapi kalau orang meninggal karena kecelakaan dia cuma mempertunjukkan bentuknya dia itu meninggal saat terakhir. Ganggu cuma lewat, bukan ganggu seperti kita dimasukin enggak. Kalau yang dimasukin demit, setan itu biasanya ganggu. Dan jin juga ada beberapa macam gitu loh. Luar biasa. Mbak Ayu itu memang ahlinya sih ya. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Mbak Yu, ya. Kan Mbak Yu bilang tadi mereka tidak senang dengan kehadiran kita di situ. Ya. Berarti mereka bisa melihat langsung ke kita dong? Bisa. Pasti. Enggak, maksud gua gini Mas. Kan ini dimensi yang berbeda. Ya. Apakah semua yang di alam sana itu selalu bisa melihat ke kita, sementara kita nggak bisa melihat ke sana? Bagus. Selama 4 mata bukan baru itu. Gue juga ada satu pernyataan dari awal episode tadi ya. Selama bukan mata-mata berlangsung, baru sekarang mukanya kelihatan loh. Ya benar, kelihatan ya. Kelihatan apa? Menyeramkan. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Jadi manusia bisa melihat mereka, adanya harus prihatin apakah setan atau makhluk astral bisa Selalu melihat gitu. apa. Iya. Ya, monggo. Jadi gini, makhluk yang halus seperti itu biasanya bisa melihat kita, akses kita bisa tahu. Terus sampai ke sela-sela pintu pun dia bisa lihat, sela-sela lubang kunci pun dia bisa lihat. Cuman gini bedanya, kadang kita nggak kerasa kalau kita tuh beradaptasi dengan mereka. Kadang kita jalan kaki atau lagi melakukan aktivitas, nggak ada tempat apapun kita kesandung, apa kita jatuh kayak ada, padahal nggak ada orang. Itu kita berbenturan sama yang nggak kelihatan. Jadi kita lagi kondisi lagi sensitif, mereka berbenturan memperlihatkan, jeduk kita akan jatuh. Padahal nggak ada apa-apa. Tapi kita diperlihatkan, ini ada sandung, ada tadi waktu ya. saya mau di ruang saya, Ya. tempat saya istirahat itu, Ya. itu taruh helm udah taruh di atas itu, tiba-tiba dia jatuh sendiri, itu berarti ada di situ. Ada aktivitas. Kalau gini mah, kalau namanya jin atau setan, dia bisa menyentuh barang dengan kasar. Gelas tumpah ini pecah ataupun barang-barang jatuh atau goyang, itu bisa dilakukan dengan jin, demit atau setan. Tapi kok arwah lain lagi, nggak bisa melakukan itu. Tapi kalau ini makanan di meja, Ya. Itu yang ngambil mungkin. ini tadinya ada, Ya. tiba-tiba hilang. Siluman itu. Tapi bener, orang nggak kelihatan, tapi menutup pintunya kelihatan ceklek. Loh mereka, balik kalah. Emang pinter kamu, cara nyurinya tuh pinter. Tapi waktu kamu nutup pintu kekencengan, nanti ketahuan sama gua. Gua curiga, nggak ada orang, ada ceklek itu kocak. Loh omen. Nah pemirsa, saya ada beberapa tempat yang dianggap angker di mana saja. Kita lihat foto-foto berikut ini. Oh kelihatan tuh. Oh iya, udah kayak ketawa itu. Cipularang itu.
Iya kayak ketawa itu ya di ini kayak orang ketawa loh. Itu gambar itu kok. Tuh up hitam. Ada kabut. Ada kabut. Rumah kentung loh. Rumah kentung. Oh kelihatan ya. Gelap-gelap gitu. Jadi pemirsa tadi waktu kita ngeliat foto, mungkin pemirsa di rumah hanya ngeliat VT gambarnya aja, tapi di sini ada keluar kayak asap sedikit tadi ya. Kok ada yang ketawa di sana? Itu suaranya Mas, pemilik asap itu. Jangan-jangan dia yang ngeluarin asap itu ya. Balik kalah. Tuh Mbak Yun. Kalau saya senyum enak kan? Makanya banyakin saya suruh senyum terus ya, nggak ada orang senyum terus gimana? Tuh Mbak Yun. Senyum dong kayak lagunya. Oh iya. Yang paling sering membuat heboh yaitu tol Cipularang. KM 97. Kabarnya banyak yang menjadi korban kecelakaan di tol tersebut. Ada fenomena apa sebenarnya dan apakah ada sangkut pautnya dengan patung macan yang ada di Iya. Kalau Bentar ya Mbak Tiara ya. Kalau di KM 97 sebenarnya kalau dari suasana yang nggak enak dari 94 sampai 99 itu udah yang nggak enak. Karena gini, di sekitar yang KM 97 ada tanah emang daerah situ yang untuk pemujaan. Itu ada untuk ngipri istilahnya itu ada. Cuman hanya sebagian yang tahu wilayah itu karena seputar Cipularang itu ada untuk pemujaan ya. Kok ada aroma wangi itu? Iya betul. Nyengat banget. Nyengat banget. Bau-bau minyak orang meninggal, Mas. Aduh, jatahnya siapa? Itu di dekatnya Mas, di dekat kamera, di dekat belakang TV ada itu. Gimana? Di dekat belakang TV ini ada. Bener. Di belakang TV ada. Di belakang itu kan Ibnu. Bukan. Sampingnya Ngapain lu di situ? Sampingnya Masnya. Ibnu enggak di samping Masnya ya? Iya, betul. Jangan. Dia istrinya baru melahirkan, jangan. Jangan bercanda. Jangan, dia tanggung jawabnya masih banyak. Ini suasananya lagi gak enak banget, Mas. Ya, gimana, Pak? Suasananya lagi gak enak banget di sini, banyak banget. Aromanya. Jadi konsentrasi aja biar Ya, coba fokus ya. Ya. Tolong untuk penonton fokus, jangan sampai ada yang ketinggalan dompetnya ya. Terus, jadi di tol tadi 97 di daerah jalan tol tadi memang ada tempat pemujaan. Itu agak luas tempat pemujaan itu dan nggak cuman karena orang yang mau ritual itu mengantarkan saji atau untuk pesugihan, tapi juga yang di belakang Mas, di belakang saya. Ini serem nih, Mas. Tapi di kilometer yang itu memang ada gangguan-gangguan dari yang orang udah meninggal ganggu di saat itu. Saya sendiri juga pernah Mas, lagi jam 2 malam lewat situ. Orang itu di depan bisa ketembus. Begitu di depan saya langsung mau ketabrak. Saya sendiri ya. Jadi orang ketembus bis tapi orang masih jalan di tengah-tengah jalan jam 2 malam. Di sekitar 97 juga sama. Mas. Betul, yang terbang sebentar tuh apa? Ini di belakang saya juga ada. Mas, maaf itu bayangannya kali. Enggak benar. Emang ada kah? Ini nggak enak banget suasananya. Iya. Kalau aku ngeliatin secara logika, secara logika yang tol. Ketawa-ketawa lo tiba-tiba lo. Lucu. Tuh Mas, nggak ada yang lucu loh Mas. Lucu. Tiara. Mbak tolong dinetralisir Mbak Yuni. Saya netral kok, saya netral. Pemirsa tiba-tiba Tiara tertawa dan langsung begini. Ini jadi malu. Nggak lanjut ya. Tiara serem Tiara. Aman. Pemirsa. Tiara. Mbak Yuni tolong di. Enggak. Ya, diam. Tenang ya. Enggak apa-apa, serius. Loh, ketawa kok sendiri. Dia ini takut Mas. Dia takut cuma dia dibuat nyantai. Kalau saya logika yang di tol Cipularang 97 itu memang orang pasti tertarik dengan
panjangnya jalan dan tikungannya nggak terasa. Orang mesti akan ngebut. Turunan juga. Nah, pas ngebut itu dia lupa diri bahwa itu sebetulnya tikungannya sangat tajam sekali dan kesannya landai kan? Panoramanya atau apa dengan apa ini? Pancaroba atau Pancaroba musim. apa namanya itu loh? Pancaroba musim. Maaf kalau saya keliru ngomongnya. Pancaroba. Jangan ledek saya gitu dong. Apa itu namanya? Maksudnya serius, ujung-ujungnya culun kan? Enggak, maksudnya gitu loh, apa namanya? Pacul. Pancalana batu. Ya. Pokoknya mungkin yang lebih tahu apa namanya? Wah itu mata lu soek. Dari Mata Morgana itu. Mata Morgana. Pemirsa, Pancaroba. kayaknya pemirsa akan penasaran ada apa sebenarnya dalam cerita. Di sini ada setan. Jangan lupa. Terdengar, mat.